Siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi yaitu kebutuhan dasar manusia, karena dengan berkomunikasi, manusia saling berinteraksi, saling bertukar ide, pikiran atau gagasan dengan manusia yang lainnya. Ada 5 para ahli yang mendefinisikan tentang komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama menurut Pierre 2017. Komunikasi dalam keperawatan adalah upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif terhadap perilaku pasien yang berkaitan erat dengan kesehatan dan tindakan atau asuhan keperawatan penyakit pasien yang menggunakan prinsip-prinsip komunikasi. Yang kedua menurut Ahmad S. Ruki. Komunikasi yaitu proses perpindahan atau pertukaran pesan di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, pesan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Di mana proses ini bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga menurut Anderson, di mana komunikasi merupakan konsep yang dinamis. Konsep ini secara konstan berubah sesuai dengan yang berlaku. Yang keempat menurut Anjaswarni 2016. Komunikasi yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan pasien saling memengaruhi dan memperoleh pengalaman yang bersama yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah pasien serta memperbaiki pengalaman emosional pasien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan pasien. Yang kelima menurut Stuart Gewe, komunikasi merupakan hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Perawat dan klien memperoleh pengalaman belajar bersama dalam rangka memperbaiki pengalaman emosional klien. Yang kedua, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama, menyampaikan ide atau berita atau informasi. Pada saat melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampaiannya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian, ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran kita. Dengan demikian, ada satu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikan dengan komunikator. Yang kedua, memengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari mempengaruhi perilaku orang lain. Secara sadar, jika kita berkomunikasi tujuan memotivasi orang lain, kita berharap bahwa orang lain yang kita motivasi akan melakukan hal sesuai dengan yang kita inginkan. Secara tidak kita sadari, jika pada saat kita memotivasi menunjukkan wajah yang serius, kita akan membuat lawan bicara antusiasis untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan kepada dirinya. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak berkomunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya, jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkannya. Yang keempat, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi yang terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya, komunikasi antara perawat dan klien. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara atau komunikan memperoleh atau mencapai
tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikator dan komunikan saling memahami ide masing-masing, dan mereka saling berusaha untuk memberikan makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Yang ketiga, unsur komunikasi. Unsur komunikasi meliputi yang pertama, sumber. Sumber merupakan unsur yang termasuk utama dari asal muasal dilakukan sebuah proses komunikasi kesehatan. Sumber akan berperan sebagai pengirim informasi, di mana bisa sebagai suatu individu atau beberapa kelompok sekaligus. Sumber dan unsur komunikasi bisa juga disebut dengan source, sender, atau encoder. Yang kedua, pesan. Pesan adalah proses komunikasi di mana yang harus ada dalam komunikasi keperawatan, karena tanpa ada pesan, maka proses tersebut tidak bisa disebut sebagai proses komunikasi. Dan pesan juga biasa disebut sebagai konten. Yang ketiga, channel atau media. Merupakan unsur dari komunikasi kesehatan yang berguna untuk mengirim suatu hal kepada pasien melalui berbagai macam bentuk. Menerima. Menerima adalah pihak yang menjadi sasaran dari pengirim pesan oleh sumber. Proses komunikasi tidak akan lengkap bila tidak ada unsur penerima. Selanjutnya, pengaruh. Proses menelaah pesan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima. Perubahan pemahaman terhadap pesan yang diterima oleh penerima inilah yang kemudian disebut sebagai pengaruh. Yang keenam, ada umpan balik atau feedback. Suatu yang telah disampaikan sumber akan diberikan umpan balik atau feedback dari penerima, tidak pada pengaruh atau penyampaian pesan atau feedback dari penerima, tidak pada pengaruh atau penyampaian pesan feedback tetap akan muncul sebagai bentuk respon dan penerima. Yang ketujuh, lingkungan. Suatu unsur komunikasi yang adil dan proses komunikasi, di mana latar atau setting merupakan bentuk dari unsur komunikasi yang bisa saja terjadi dalam proses komunikasi kesehatan. Yang kedelapan, gangguan. Gangguan merupakan unsur yang bisa muncul sehingga pesan yang disampaikan oleh sumber tidak dapat diterima dengan baik. Bentuk komunikasi. Ada dua bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal. Citi tahun 1997 mendefinisikan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik komunikasi langsung dengan cara tatap muka maupun komunikasi secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara sadar, cepat, untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat. Jenis komunikasi ini tergantung dari irama, kecepatan, intonasi, penguasaan materi oleh komunikator, penekanan, dan nada suara serta bahasa yang digunakan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal. Yang pertama, kontak mata. Yang kedua, ekspresi. Yang ketiga, wajah. Yang keempat, gaya jalan. Yang kelima, gerakan atau bahasa isyarat tubuh waktu bicara. Yang keenam, penampilan secara umum. Yang ketujuh, suara dan sikap diam atau simbol-simbol.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, sumber atau pengirim informasi atau komunikator. Sumber informasi adalah pemrakarsa atau orang yang pertama memulai terjadinya proses komunikasi. Hal ini disebabkan karena semua peristiwa komunikasi akan melibatkan dan tergantung dari sumber sebagai pemuat atau pengirim informasi. Sumber inilah penentu keberhasilan sebagai proses komunikasi, sehingga diperlukan kiat-kiat tertentu dalam penyampaian informasi. Sumber ini dapat berasal dari individu, kelompok, maupun organisasi. Yang kedua, media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator untuk memindahkan pesan dari pihak satu ke pihak lainnya. Banyak ahli yang berpendapat bahwa panca indera pun merupakan media komunikasi, sehingga komunikator dapat bertindak sebagai sumber sekaligus media. Untuk memaksimalkan pesan diterima sempurna oleh penerima, maka seseorang komunikator harus pandai-pandai memilih media sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima atau komunikan merupakan objek sasaran pesan yang dikirim oleh pengirim pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Untuk mencapai keberhasilan dalam komunikasi, sebaiknya sumber berita harus mengenali penerimaan, yakni terkait karakter, budaya, teknik atau cara penyampaian, tingkat pemahaman, waktu, lingkungan fisik dan psikologis, dan tingkat kebutuhan penerima. Yang kelima, efek atau pengaruh. Efek merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan penerima pesan sebelum dan setelah menerima pesan. Efek atau pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Pengaruh ini bisa diartikan sebagai hal yang diinginkan oleh sumber pembawa pesan, yaitu suatu perubahan sikap dan tingkah laku menjadi lebih baik setelah menerima pesan. Karena perubahan sikap dan tingkah laku tersebut adalah sasaran atau tujuan akhir dari proses komunikasi. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan merupakan situasi tertentu yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, mulai dari sumber yang menyampaikan pesan pada efek atau pengaruh pesan terhadap penerima pesan. Hal ini dimungkinkan karena situasi-situasi tertentu dapat mengganggu jalannya penyampaian pesan karena faktor-faktor tertentu seperti lingkungan sosial, budaya, fisik, psikologis, dan dimensi waktu. Yang ketujuh, kondisi kerja. Kondisi ruangan yang penuh pasien dan penghalang terkait pada kondisi kerja, seperti terdapat pasien yang sedang menderita sakit parah di dalam ruang perawatan. Berikutnya, hambatan dalam komunikasi. Hambatan-hambatan dalam komunikasi yang meliputi yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan dalam penyediaan atau simbol. Hal ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang dipergunakan adalah mengirim dan menerima tidak sama, atau bahasa yang antara pengirim dan penerima tidak sama, atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang ketiga, hambatan media. Hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya gangguan suara radio dan aliran listrik,
sehingga tidak dapat mendengarkan. Yang keempat, hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Yang kelima, hambatan dari penerima pesan. Kurangnya perhatian pada saat penerima atau mendengarkan pesan. Sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Yang keenam, hambatan dalam memberikan umpan balik. Yang diberikan tidak menggambarkan apa yang akan memberikan. Yang memberikan tidak menggambarkan apa adanya, akan tetapi memberikan interpretatif, tidak tepat waktu dan tidak jelas.